Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arina Stuti, NIM B211220042. Saya dari Fakultas Ekonomi, Prodi S1 Akuntansi, Universitas Semarang. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Lia Ulami, SPDI MPDI, yang telah memberikan saya tugas makalah mengenai agama Ardi dan agama Samawi. Saya akan menjelaskan mengenai apa itu agama Ardi dan agama Samawi. Agama Ardi itu adalah agama yang timbul dari angan-angan khayalan manusia belaka. Dinamakan agama Tobi atau Ardi ialah karena tabiat manusia yang ingin beragama, ingin mengabdi dan memuja kepada sesuatu yang dianggapnya maha kuasa atas dirinya. Contohnya itu seperti agama Buddha, Hindu, Konghucu, dan lainnya. Sedangkan agama Samawi itu adalah agama yang turun dari hadirat yang maha tinggi, yaitu agama yang berasal dari wahyu Tuhan. Contohnya seperti agama Yahudi, Nasrani, dan Islam sebagai agama penutup. Lalu bagaimana sejarah agama Yahudi, Nasrani, dan Islam, dan bagaimana ciri-ciri dari agama Ardi dan Samawi? Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu sejarah agama Yahudi, Nasrani, dan Islam. Agama Yahudi, Nasrani, dan Islam itu merupakan agama Samawi pada masa-masa awal mulanya. Ketiga agama tersebut itu lahir dari bapak yang sama, yaitu dari Nabi Ibrahim. Itu kenapa Nabi Ibrahim dikenal dengan sebutan Abul Anbiya, bapak para nabi. Islam itu berasal dari keturunan Nabi Ibrahim dengan istrinya Sarah, yang memiliki anak bernama Ismail. Dari keturunan Nabi Ismail itu hanya ada satu Rasul yang kita kenal dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, beliau ini diangkat menjadi seorang Nabi pada usia 40 tahun. Namun, Islam itu tidak lahir pada tahun itu karena Nabi Muhammad melanjutkan ajaran nabi-nabi sebelumnya. Sedangkan untuk agama Yahudi dan Nasrani itu munculnya setelah wafatnya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu adalah raja ketiga Bani Israel, di mana pada saat itu Nabi Sulaiman belum sempat berwasiat kepada siapa tahta kerajaan dilanjutkan, dan akhirnya kerajaan Bani Israel itu terbelah menjadi dua. Dan dari situlah awal muncul agama baru yang kita kenal dengan Yahudi. Lalu pada masa Konstantinus itu muncullah agama baru, yakni Nasrani, yang dibawa oleh Ratu Helena dan penasihatnya. Lalu bagaimana ciri-ciri dari agama Ardi dan agama Samawi? Ciri-ciri dari agama Samawi yang pertama itu disampaikan oleh manusia yang dipilih Allah sebagai utusannya. Utusannya itu bukan menciptakan agama, melainkan menyampaikannya. Lalu memiliki kitab suci yang bersih dari campur tangan manusia. Dan ajarannya itu serba tetap, walaupun tafsirnya dapat berubah sesuai dengan situasi dan kondisi, atau sesuai dengan kemampuan rasio, kecerdasan, dan kepekaan. Dan konsep ketuhanannya pun bersifat monoteisme, mutlak atau tauhid. Dan yang terakhir, kebenarannya bersifat universal, yaitu berlaku untuk setiap manusia, masa, dan keadaan. Sedangkan ciri-ciri dari agama Ardi itu yang pertama tidak disampaikan oleh utusan Allah, melainkan timbul secara kumulatif dalam masyarakat penganutnya. Lalu, umumnya juga tidak memiliki kitab suci. Kalaupun ada, akan mengalami perubahan-perubahan dalam perjalanan sejarahnya. Dan ajarannya pun dapat berubah-ubah sesuai dengan perubahan akal pikiran masyarakat penganutnya. Konsep ketuhanannya pun bukan monoteisme, bisa animisme, politisme, dan yang paling tinggi itu menganut monoteisme nisbi. Dan yang terakhir, kebenaran ajaran agamanya tidak bersifat universal, sehingga pada keadaan dan masa tertentu dapat berubah-ubah. Jika kita perhatikan dari ciri-ciri tadi, bahwa hanya Islamlah yang memenuhi syarat sebagai agama Samawi. Selain dari Islam itu tidak. Asumsi ini pun dikuatkan oleh firman Allah dalam Quran surat Al-Imran ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna dinna 'indallahil Islam wa ma ikhtalafa alladziina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum wa ma yakfur bi ayatillah fa innallaha syari'ul hisab. Yang artinya sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab, kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian yang ada di antara mereka. Dan barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya. Dan dijelaskan juga dalam beberapa Quran
Di antaranya dalam Quran surat Al-Imran ayat 85 yang artinya barang siapa yang mencari agama selain Islam maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Jadi dapat kita simpulkan bahwa agama samawi hanyalah agama Islam. Selain dari Islam itu adalah agama ardi seperti Yahudi dan Nasrani dan agama-agama lainnya yang ada di dunia ini. Bahkan menurut Muhammad Kamal Isya, agama Yahudi Nasrani itu adalah agama-agama syaitan, bukan yang berasal dari wahyu ilahi. Maka pendapat yang menyatakan bahwa Yahudi dan Nasrani merupakan agama samawi, agama yang hak dahulunya adalah pendapat yang salah, bertentangan dengan Al-Quran, karena agama yang hak adalah agamanya para nabi dan rasul, yaitu agama Islam. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.